Selamat pagi, salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya pagi hari ini semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan mari kita sambut berkat Tuhan pagi ini dengan renungan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 11. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami sudah bangun dari tidur kami semalaman dan kami dalam keadaan sehat dan hendak memulai kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati apa yang kami lakukan hari ini. Sebelumnya kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya dengan baik, seturut dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Pimpin hamba-Mu dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk pagi ini renungan saya beri judul Semakin Setia dalam Melayani Tuhan. Mari kita buka Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya dengan kata melayani, saya teringat lagu yang berjudul Melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Itu kira-kira cuplikan lagu. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian bisa meneruskannya sampai akhir lagu. Melayani itu sudah menjadi tugas kita. Melayani itu sangat penting bagi kita. Dan mengapa kita harus melayani? Melayani itu merupakan perintah Tuhan Yesus kepada umat-Nya. Dan melayani itu sudah dicontohkan oleh Tuhan kepada kita. Dan mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita melayani Tuhan itu juga merupakan salah satu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan sudah sepantasnya kita menyatakan rasa syukur kita itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, Tuhan sudah melayani kita lebih dahulu. Nah, di mana kita bisa melayani? Melayani Tuhan tidak hanya dilakukan di gereja saja, tetapi juga di luar gereja kita bisa melakukannya. Dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Jadi tidak nunggu kita mendapatkan tugas-tugas dari gereja saja kita bisa melayani, tetapi di luar gereja kita juga bisa melayani. Seperti halnya Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan di berbagai tempat.
di kota-kota, di desa, di rumah ibadah, di danau, di atas bukit, dan masih banyak tempat lain lagi yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus, dan di mana Tuhan Yesus mengunjungi, di situ Tuhan Yesus melayani. Dan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu beragam, yaitu mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan merangkul orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat dan dianggap hina. Tuhan layani. Bagaimana dengan kita? Kita juga bisa melayani Tuhan, yang dimulai dengan sikap rendah hati dan hidup dalam kehendak Tuhan. Melayani Tuhan dengan hati, maksudnya jadi bukan hanya sekedar aktif di dalam kegiatan gereja saja, ya, tetapi ada banyak hal cara untuk melayani kepada sesama kita. Ya, sebagai contoh, kita dapat berbagi makanan, ya. Contohnya ketika pandemi yang lalu kita saling berbagi makanan, ya, dan kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Selain itu, kita juga dapat menjadi kawan yang baik, ya. Kawan yang baik tentunya menghibur teman jika teman kita sedang mengalami kedukaan. Kemudian kita dapat juga merawat orang tua atau menolong saudara kita, ya. Kemudian mendoakan orang lain, itu juga termasuk melayani, dan itu bisa kita lakukan di mana kita berada. Melayani Tuhan hendaknya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh dengan segenap hati, ya, seperti halnya firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi untuk melayani hendaklah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan seperti halnya orang lain juga melayani kita, menolong kita apabila kita mengalami kesulitan, kita lakukan itu juga kepada orang lain. Jadi melayani Tuhan dan melayani sesama kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tidak setengah-setengah. Artinya di sini secara total. Ya. Contoh di dalam Alkitab, kisah orang Samaria yang murah hati, ya. Ketika orang Samaria itu melihat orang yang dirampok di tengah jalan, yang sangat menderita dan tidak ada orang di sana sini, ya, ada orang yang melihatnya tapi orangnya membiarkan saja. Contohnya yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi, melihat orang yang berdarah-darah pingsan hanya lewat saja, tidak menghiraukannya. Tetapi orang Samaria yang dikenal sebagai orang yang kurang baik, yang tidak baik, malah mau menolong. Nah, jadi orang Samaria itu melayani sesamanya dengan segenap hati, dengan totalitas, ya. Selain membawanya ke penginapan, dia juga mengobati luka-luka orang tersebut, ya. Kemudian disuruh
menginap lagi, bahkan meninggalkan uang ya untuk membayar penginapan tersebut sampai dia sembuh ya. Nah, begitulah yang dilakukan oleh orang Samaria, bisa kita contoh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Melayani Tuhan dengan cara mengarahkan orang yang bagaimana? Mengarahkan orang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan. Jadi melalui perkataan dan perbuatan baik ya, yang kita lakukan itu harus yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi janganlah sampai melalui sikap dan perbuatan kita nama Tuhan malah direndahkan ya. Jadi melayani Tuhan dengan cara yang baik, dengan cara menjaga perasaan Tuhan, bukan menyakitkan hati Tuhan. Jadi untuk bisa melayani Tuhan itu juga lewat sikap dan perbuatan kita ya. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, orang akan melihat ya bahwa kita ini ya pengikut Tuhan Yesus yang patut ya mereka perhatikan ya, bahkan bisa membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ya. Melayani Tuhan harus juga dilandasi dengan kasih, karena kasih itu merupakan dasar hidup orang percaya juga ya. Tanpa kasih ya, pelayanan yang kita lakukan itu hanya lewat begitu saja, hanya sia-sia ya. Jadi dalam melayani harus ada rasa kasih ya, harus ada rasa mengasihi ya. Dan mengasihi itu harus sungguh-sungguh ya. Alasannya karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh juga mengasihi kita semua ya. Jadi semua orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus harus mengasihi sesamanya, terutama sesama saudara seiman. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10. Dengan kasih yang sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dan penuh kemurahan dan kelembutan ya, kita bisa bersaksi tentang siapakah Yesus itu. Dan kita harus ikut memperhatikan ya kesejahteraan orang lain ya, kebutuhan dan keadaan rohani semua saudara seiman kita atau saudara kita kandung atau saudara kita sekerabat, itu juga perlu kita perhatikan. Dan biarlah orang-orang ikut merasakan ya apa yang membuat sukacita kita, dan orang lain juga ikut bersukacita. Jadi kita patut merasa simpati dan mau menolong mereka yang kesusahan dan sedang mengalami persoalan ya. Demikian juga kita harus saling menghormati satu dengan yang lain ya, menghargai yang sungguh-sungguh ya. Hal ini sangat baik dari semua orang percaya, patutlah untuk melakukannya. Jadi pelayanan yang sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi dan lebih sungguh mengasihi kita ya. Dan kita
mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan, hendaklah dengan segenap hati, segenap jiwa, ya, segenap akal budi kita. Nah, karena itu merupakan ajaran Tuhan Yesus yang harus kita terapkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kata melayani itu janganlah putus-putusnya, ya, janganlah putus, janganlah membuat kita kendor, tetapi kita tetap setia dan tetap semangat dalam melayani, ya. Jadi sekali lagi tidak harus melayani di gereja, tapi bisa melayani di semua tempat, ya. Jadi di sini melayani itu kita sertai dengan mewartakan kabar sukacita dan kita hendaknya bisa menjadi saksi Kristus yang baik, ya. Karena melalui kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan, ya, kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, itu yang mudah sekali dilihat oleh orang lain, ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan, ya, yang bisa kita teladani, kita lakukan dalam kehidupan kita dengan kesungguhan hati, tidak putus-putus, tapi tetap semakin setia, ya. Sekali lagi, yang terpenting dalam melayani, kita memulainya dengan kerendahan hati, ya. Dan kerendahan hati itu juga sudah dicontohkan Tuhan Yesus kepada kita semua umatnya. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan pagi ini bisa mengingatkan kita terus untuk tetap semangat, tetap setia dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh, tidak terpaksa dan tidak memikirkan atau mementingkan diri sendiri. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.